Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala isanih. Syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk sama-sama kita belajar berkenaan dengan ulumul Quran. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang kecil berkenaan dengan syarat-syarat dan adab bagi mufassir. Dan tentunya ini syarat yang ditetapkan oleh para ulama yang ditulis oleh Syekh Al-Qattan berkenaan dengan hal ini. Jadi penting untuk siapa saja yang mau atau mempunyai kemampuan untuk dia terjun ke tafsir Al-Quran. Karena memang kajian ilmiah ya, itu merupakan asas yang utama bagi pengetahuan yang valid yang memberikan kemanfaatan bagi para pencari. Sehingga ketika kajian ilmiah itu dilakukan, ya, maka memberikan hal-hal yang positif yang bermanfaat bagi orang yang terjun di dalamnya, terutama kajian tentang tafsir ini. Yang mana kajian-kajian ilmu syariat ya, pada umumnya dan ilmu tafsir pada khususnya merupakan aktivitas yang harus diperhatikan. Karena hendaknya seseorang itu mempunyai syarat dan adab di dalam mentafsirkan Al-Quran yang dengannya dapat memelihara keindahan wahyu Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tampak keagungannya. Sekarang kita sama-sama akan masuk berkenaan dengan syarat-syarat bagi mufassir. Ada beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan syarat-syarat yang hendaknya dimiliki untuk setiap mufassir. Secara ringkas akan kita coba sama-sama belajar berkenaan dengan syarat itu dengan beberapa poin. Yang pertama, mufassir hendaknya dia memiliki akidah yang benar. Sebab akidah yang benar itu sangat berpengaruh terhadap jiwa mufassir yang menjadikan dirinya amanah di dalam menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan informasi yang benar sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari setiap ayat yang disampaikan. Jadi apabila seorang menyusun sebuah kitab tafsir, maka ketika akidahnya tidak benar, tidak sesuai dengan akidah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, maka
ketika dia mendapati ayat misalnya yang tidak sesuai dengan akidahnya, maka dia takwilkan. Dia cocok-cocokkan sesuai dengan akidah yang ia miliki. Bahkan kadang dicocokkan kepada madhab yang ia berpegang dengannya. Yang sangat sayangkan juga kalau misalnya madhab yang ia pegang madhab yang batil. Apalagi kalau ada niat yang tidak benar dengan memalingkan manusia dari mengikuti jalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akidah yang benar itu adalah syarat pertama bagi seorang yang hendak mentafsirkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, hendaknya mufasir itu bersih dari hawa nafsu. Sebab hawa nafsu akan mendorong pemiliknya untuk membela kepentingannya. Sehingga seolah-olah ia menafsir Al-Quran dengan kata-kata yang halus, dengan keterangan yang menarik. Tapi pada hakikatnya dia menggunakan kata-kata yang baik ini untuk mengikuti hawa nafsu yang ia condong kepadanya. Dan ini banyak dilakukan oleh golongan-golongan yang menyimpang, seperti yang disebut oleh Syekh di sini, Qadariyah, Syiah, Mu'tazilah, dan para pendukung fanatik mazhab sejenis lain. Kemudian yang ketiga, tentang syarat bagi mufasir, hendaknya dia menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran terlebih dahulu kalau itu ada. Ya. Jadi urutannya tafsir Quran bil Quran. Kalau ada ayat yang menjelaskan secara singkat di sini, lihat apakah ada yang menjelaskan secara luas di tempat yang lainnya. Karena sesuatu yang global di satu tempat, di satu ayat, di satu surat, bisa jadi dia diperinci di tempat ayat yang lain. Disebutkan secara ringkas di suatu surat, ternyata di surat-surat yang lain disebutkan secara terperinci. Ini menjadikan tantangan bagi seorang mufasir, hendaknya dia mempunyai hafalan Al-Quran dengan menguasai Al-Quran secara utuh, ya. Melihat Al-Quran secara utuh, bukan hanya menghafal, tapi memahaminya, sehingga ketika datang suatu ayat kepadanya, dia tahu ternyata ada ayat yang menjelaskan di surat yang lainnya yang merinci dengan rinci. Kemudian ketika dia tidak menemukan tafsir Quran bil Quran, maka hendaknya dia menafsirkan Al-Quran dengan sunnah, dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena sunnah itu berfungsi sebagai penjelas daripada Al-Quran. Al-Quran menyebutkan hukum secara global, penjelasannya ada di sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya sholat, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan wa aqimus shalah, kerjakanlah sholat, dirikanlah sholat. Bagaimana cara-caranya, bagaimana rukun dan syaratnya, itu ada di sunnah. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Begitu juga haji, begitu juga zakat. Global ada di Quran, penjelasannya ada di sunnah. Maka tidak tepat seorang yang mengatakan bahwasanya cukuplah kita dengan Al-Quran, kemudian meninggalkan sunnah. Ini tidaklah benar. Kemudian syarat yang kelima, apabila dia tidak mendapatkan tafsir dalam sunnah, hendaknya dia melihat pendapat para sahabat.
Karena para sahabat, mereka lah yang lebih mengetahui tentang tafsir. Karena mereka menyaksikan di mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mempunyai pemahaman yang sempurna, ilmu yang sahih. Begitu juga amal yang saleh, menemani manusia yang terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa, seorang mufassir tidaklah menguasai atau mengetahui ya perkataan para sahabat berkenaan atau pendapat para sahabat berkenaan tafsir dari suatu ayat. Tidak menafsirkan ketika ada pendapat para sahabat berkenaan dengan tafsir dari satu ayat. Ini menjadi penting. Karena bagaimanapun kita berpendapat bahwasanya pendapat dari para sahabat di dalam tafsir dalam satu ayat itu lebih dikedepankan daripada pendapat orang-orang yang datang setelahnya. Kemudian yang keenam, apabila tidak ditemukan penafsiran dalam Al-Quran, dalam sunnah, dalam aqwalus sahabah, maka sebagian besar ulama mengatakan mereka mengambil pendapat uh, golongan setelah sahabat, para tabi'in. Seperti Mujahid, Said bin Zubair, ada Ikrimah, Maula bin Abbas, ada Hasan al-Basri, ada Atha bin Abi Rabbah, ada Masruq, ada Sa'id bin Musayyib, ada Rawi bin Anas, ada Qatadah, Dhahak, dan tabi'in lainnya. Apalagi dari mereka yang mendalami tafsir, yang mengambil tafsir langsung dari para sahabat. Yang mereka fokus di tafsir, mengambil langsung daripada sahabat yang kibar, sahabat-sahabat besar seperti Ibnu Abbas. Bahkan di antara tabi'in ada yang menerima seluruh penafsiran dari sahabat. Walaupun kadang ya mereka juga berbicara tentang tafsir dengan istinbat, dengan penyimpulan mereka, dengan dalil mereka sendiri. Tapi yang harus menjadi pegangan dalam hal ini adalah penukilan yang sahih dari sahabat apa yang disampaikan oleh tabi'in tadi berkenaan dengan tafsir dari suatu ayat. Kemudian yang ketujuh, pengetahuan bahasa Arab dengan segala cabangnya. Karena apa? Karena Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi pemahaman tentangnya, tentang kosakatanya, lafaz-lafaznya, ini berkenaan dengan bahasa Arab. Baik dari balaghahnya dan segala macamnya. Rangkaian kata-kata dan kalimatnya, i'rabnya. Ini menjadikan seorang harus mengetahui bahasa Arab dan mempelajarinya dengan detail supaya dia tidak salah dalam menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam bahasa Arab itu suatu kata bisa berarti yang berbeda ketika i'rabnya berbeda. Ketika dia dibaca rafa, berbeda artinya ketika dia dibaca nasab. Maka ini penting untuk seorang yang ingin menjadi dirinya mufassir harus mengetahui tentang ilmu nahwu, mengetahui tentang ilmu soraf, dan ilmu-ilmu yang lainnya yang berkenaan dengan bahasa Arab. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab juga ya ada ilmu balaghah dan ilmu-ilmu yang lainnya yang berkenaan dengan bahasa Arab. Karena apa? Seorang yang ya, mengetahui ilmu-ilmu dalam bahasa Arab ini, dia akan merasakan keindahan daripada Al-Quran.
Berapa banyak orang-orang yang masuk Islam dikarenakan satu dua kata yang ada dalam Al-Quran yang telah mereka pelajari bertahun-tahun ternyata sudah ada dalam Al-Quran. Dan ini bentuk dari mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala, baik dari mukjizat bahasanya atau dari susunan kalimatnya yang membuat seorang yang mengetahui itu akan takjub dan menyadari bahwasanya Al-Quran itu dari si Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, pengetahuan tentang pokok-pokok ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya, dalam hal ini adalah ulumul Quran. Baik ilmu qiraat, karena Al-Quran diturunkan dengan uh, al-huruf as-sab'ah. Begitu juga dengan qiraat yang bermacam-macam. Yang kadang-kadang tafsiran suatu ayat itu dikuatkan dengan qiraat yang lainnya. Begitu juga tentang ilmu tauhid. Sehingga seorang mengetahui ayat-ayat sifat dengan tidak mentakwilnya. Tidak melampaui batas di dalam mentafsirkan hak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ilmu usul tafsir, ilmu asbabun nuzul, nasikh wal mansukh, dan lain sebagainya. Dan kita mengetahui ketika kita belajar ulumul Quran, ternyata Quran ini Masya Allah ya, bahar. Bahkan lebih luas dari bahar, dari laut. Ilmu yang keluar dari Al-Quran sangat banyak sekali. Sangat banyak, banyak sekali. Yang menjadikan seorang mengetahui bahwasanya dirinya bukanlah apa-apa di hadapan Al-Quran ini. Kemudian yang ke-9, hendaknya ia mempunyai pemahaman yang cermat. Sehingga mufassir ini dapat mengukuhkan suatu makna atas yang lain atau menyimpulkan makna yang sejalan dengan nas-nas syariah. Nah, ini menjadi penting. Jadi ilmu itu saling berkaitan. Yang mana kalau kita lihat urutannya, ya tafsir yang ada di atas. Karena apa? Karena dalam tafsir ini seorang itu tidak sembarangan. Dia menafsirkan kalamullah. Jadi harus cermat dan tepat di dalam memilih apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dari makna-makna yang disebutkan. Nah, tentunya kalau kita melihat syarat-syarat ini, maka ya kita menganggap kecil diri kita. Oleh karenanya kita menjadi lebih semangat lagi untuk belajar, pelajari apa yang telah para ulama berijtihad mentafsirkan ayat-ayat, apalagi berkenaan dengan tafsir yang mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya tafsir Ibnu Jarir, tafsir Ibnu Katsir, yang harus kita perkuat membacanya sehingga kita bisa mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih hamba-hambanya untuk menjaga Al-Quran ini. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kemudian para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke adab mufassir. Disebutkan oleh Syekh di sini, Syekh Al-Qattan, beberapa adab yang hendaknya dimiliki oleh seorang mufassir. Yang pertama, hendaknya dia berniat baik dan bertujuan benar. Karena apa? Karena innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung niatnya.
Dan begitu secara umum ya, orang-orang yang berkecimpung di ilmu syariat, hendaknya membersihkan dirinya dari tujuan-tujuan duniawi. Supaya apa? Supaya langkahnya menjadi lurus, ilmunya menjadi bermanfaat, dan keikhlasannya bisa menjadi kuat, sehingga ia bisa bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Kemudian poin yang kedua, berakhlak baik. Karena apa? Karena seorang mufassir, dia bagikan pendidik ya. Yang didikannya itu tidak hanya berpengaruh di dalam jiwa dia saja, tapi dia menjadi panutan yang diikuti orang-orang yang setelahnya. Apalagi kalau itu tertulis, dia akan dibaca. Tafsirnya dibaca, begitupun sirahnya akan dibaca. Kalau dia tanamkan sesuatu yang baik, kemudian diikuti, maka pahalanya akan mengalir terus kepada dirinya. Dan kebalikannya, kalau kejelekan yang ia tanam, kemudian ada yang mengikuti, maka dia juga akan mendapatkan kejelekan. Kemudian poin yang ketiga, hendaknya dia taat dan juga beramal. Karena ilmu itu akan lebih mudah diterima ketika dia diamalkan. Seseorang akan mudah menerima atau mengambil faedah dari amalan seseorang daripada pembicaraan. Seorang yang berbicara saja tapi tidak mengamalkan, itu akan jauh tertinggal daripada seorang yang mengamalkan walaupun dia tidak bicara tapi pengamalannya itu bukti bahwasanya dirinya itu berilmu. Karena buah daripada ilmu adalah amal. Apatah lagi kalau dia orang yang menyampaikan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pengetahuannya tinggi, kecermatan pemikirannya mengambil kata-kata tinggi, tetapi kalau dia tidak amalkan, maka dialah orang yang pertama merugi. Sehingga jangan sampai seorang mufassir itu dia menjadikan dirinya sebagai penghalang antara orang lain dengan kalamullah. Maksudnya apa? Orang yang mendengarkan menolak tafsiran dia walaupun tafsir itu benar. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia berperilaku buruk, langsung menuduhnya. Ini kan bahaya. Dikarenakan dia tidak beramal dengan apa yang dia katakan. Maka jangan kasih celah. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan engkau bisa menafsirkan kalamullah atau mengambil kata-kata ulama mufassir yang lain untuk engkau kumpulkan, engkau sampaikan, maka hendaknya engkaulah menjadi panutan dengan amalan yang engkau lakukan dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadamu. Kemudian yang keempat, hendaknya dia berlaku jujur dan juga teliti dalam menukil. Sehingga mufassir tidak berbicara atau menulis tanpa melakukan penelitian. Sehingga apa? Dia terjatuh kepada kesalahan dan keliruan. Dan ini jadi poin penting juga. Kemudian yang kelima, hendaknya dia tawadhu dan juga lemah lembut. Karena apa? Karena kesombongan, apalagi kesombongan ilmiah ya, merupakan dinding yang kokoh yang menghalangi antara seorang alim dengan kemanfaatan ilmunya untuk orang lain. Ketika dia sombong dengan ilmu yang Allah berikan, ini bisa menjadikan orang tidak menerima ilmu yang dia sampaikan. Kemudian yang keenam, berjiwa mulia. Jadi seorang alim hendaknya menjauhkan dirinya dari hal-hal yang remeh. Bahkan dikatakan oleh Syekh di sini tidak mengelilingi pintu-pintu kebesarannya dengan para penguasa. Maksudnya penguasa yang hendak memanfaatkannya
untuk memberikan kata-kata yang sesuai dengan kemauan penguasa yang berhubungan dengan yang hal-hal yang mungkar, hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Hendaknya jangan diikuti. Nah, ini berat kadang-kadang ya, berat. Karena kadang-kadang penguasa yang mengetahui seorang misal alim punya banyak pengikut, maka ingin dia memanfaatkan seorang alim ini untuk mengikuti keinginannya dan menggunakan kekuasaannya dan ingin supaya alim ini dengan fatwanya menyokong apa yang ia lakukan. Kalau itu baik, no problem. Tapi kalau seandainya itu tidak baik, bahkan memberi kemudaratan bagi umat, maka hendaknya orang yang alim tidak mengikutinya. Kemudian yang ketujuh, hendaklah vokal dalam menyampaikan kebenaran. Karena dikatakan bahwasanya jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimatnya hak di hadapan penguasa yang zalim. Tentunya dengan cara-cara yang benar. Cara-cara yang sopan, cara-cara yang baik supaya kebenaran itu sampai kepada orang yang ia sedih. Kemudian hendaknya berpenampilan baik yang dapat menjadikan mufasir itu berwibawa, terhormat. Bukan tentunya juga ini bukan berpenampilan terlalu gitu ya, keterlaluan. Ya. Yang dipaksa-paksakan tidak, tapi sewajarnya, tetapi apa namanya berpenampilan yang baik dan sopan. Agar apa? Agar ilmu yang ia bawa itu tidak diremehkan. Apalagi ini berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini bersikap tenang dan mantap. Jadi mufasir hendaknya tidak tergesa-gesa dalam berbicara. Hendaknya ia berbicara dengan tenang, jelas kata demi kata sehingga apa yang disampaikan itu sampai kepada yang ia seru. Kemudian yang 10, hendaknya ia mendahulukan orang yang lebih utama daripada dirinya. Jadi hendaknya orang mufasir itu tidak gegabah untuk menafsirkan di hadapan orang yang lebih pandai pada waktu mereka masih hidup. Dan juga tidak merendahkan mereka sudah mereka wafat. Jadi walaupun dia mempunyai ilmu yang lebih, tetap menghormati para ulama yang lainnya yang tentunya banyak ilmu yang dia tidak ketahui. Kemudian yang 11, mempersiapkan dan menempuh langkah-langkah penafsiran yang baik. Seperti misalnya menyebutkan asbabun nuzul, arti kosakata, menerangkan susunan kalimat, kemudian menjelaskan berkenaan dengan balaghah, dengan i'rab. Ya tergantung apa yang akan disampaikan kepada mat'u. Apa tujuan daripada penafsiran itu. Kemudian menjelaskan makna secara umum. Kalau bisa dia menghubungkan dengan kehidupan yang terjadi, yang sedang dialami oleh umat. Kemudian mengambil kesimpulan hukum pada akhirnya. Inilah beberapa poin yang disebutkan oleh Syekh Manal Qattan. Ya mudah-mudahan ini menjadi cambuk bagi kita. Kira-kira syarat mana yang sudah ada pada diri kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membangunkan diri kita untuk menempatkan di mana sih sebenarnya di kita ini. Kalau kita belum bisa untuk seperti itu, ya berarti harus belajar lagi. Gitu. Belajar dan belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggabungkan kita bersama para ulama, para mufassirin yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mereka ilmu tentang agama ini. Dan mudah-mudahan kita juga dikumpulkan dengan mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala ketika
kita telah dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami pribadi dan ikhwas kalian. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak salahnya datangnya dari kami pribadi. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.